Pojok resensi edisi Juli 2021. Judul buku, Geopolitik Umat, Benturan Peradaban di Era Pengintaian Digital. Penulisnya Dr. Vika Komara. Penerbitnya Imun Press. Tahun 2021, 326 halaman dan presensinya Rani Shahreza. Dari segi fisik, buku ini sangat menarik karena disajikan dengan full color dan diberi tambahan ilustrasi hampir di setiap halamannya. Sehingga sedikit mengurangi kadar pembahasannya yang memang berat soal geopolitik. Ya, pembahasannya memang cukup berat sesuai dengan bobot bukunya. Tapi tidak hanya karena itu, juga karena setelah membaca buku ini pun, pembaca akan lebih menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, bahwasanya dia mengemban tugas sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat terbaik. Buku ini terdiri dari 8 bab yang dibagi ke dalam 3 bagian besar. Bagian 1, pendahuluan, 1 bab. Bagian 2, geopolitik umat dalam penjajahan, 3 bab. Dan 4 bab sisanya termasuk ke bagian 3, konsep geopolitik Islam soal pengintaian digital. Di bagian 1, dibuka dengan peristiwa pemantik Arab Spring, yaitu sosok Mohamed Bouazizi dari Tunisia, yang kematiannya menyulut kemarahan publik sehingga Presiden Ben Ali, Presiden Tunisia yang telah 23 tahun berkuasa saat itu, mengundurkan diri. Peristiwa itu dapat terjadi karena penggunaan Facebook dan Twitter oleh masyarakat yang berkonsolidasi menggunakan platform-platform tersebut. Sehingga kedua platform tersebut mengklaim bahwa mereka adalah kekuatan untuk kebebasan dan demokrasi. Peristiwa di Tunisia tersebut menginspirasi negara Arab lainnya untuk memanfaatkan media sosial sebagai wadah mengonsolidasikan massa dan melakukan protes serta demonstrasi pada penguasa-penguasa yang telah terlalu lama berkuasa dan hanya mementingkan dirinya. Disebutlah peristiwa tersebut dengan istilah Arab Spring. Akan tetapi, 10 tahun setelah Arab Spring, para platform raksasa seperti Facebook, Twitter, Google yang dulu mengklaim diri sebagai kekuatan kebebasan dan demokrasi malah berubah arah jadi promotor kampanye disinformasi yang jauh dari fungsinya sebagai suara rakyat. Media sosial yang tadinya sebagai ikon borderless atau hilangnya batas-batas antar negara justru sekarang menjadi borders yang digunakan untuk mengawasi rakyat yang tidak sejalan dengan pemerintahnya. The borders are back, even in the borderless era. Di bagian 2 yang terdiri dari 3 bab, dijelaskan mengenai geopolitik umat, mulai dari sejarah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah yang menyebabkan Islam kehilangan kekuatan negara inti, tragedi tanah Palestina yang masih berlangsung hingga kini, hingga posisi Islam yang semakin meredup dan tersingkir dari kekuatan besar dunia. Di era yang lalu, terjadi pergulatan ideologi antara kapitalis yang diwakili Amerika dan sosialis yang diwakili Uni Soviet. Namun ketika Uni Soviet runtuh, Amerika menyatakan diri sebagai negara adidaya, negara yang paling berkuasa. Tidak heran, selain karena menjadi negara yang saat itu tidak terkalahkan, Amerika juga memimpin dengan produksi teknologi yang membawa dunia pada era digitalisasi. Namun Allah tidak tidur. Kini Amerika dan peradaban Barat sedang dalam fase kemunduran. Dengan bangkitnya Tiongkok dan bangkitnya giroh Islam di berbagai negara, Amerika disibukkan dari dalam dan luar sehingga makin terlihat kerapuhannya. Ironisnya, digitalisasi yang menjadi alat bagi umat untuk bangkit di sisi lain justru digunakan rezim yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengawasi umat, mengawasi rakyat, karena merasa terancam kekuasaannya. Di bagian 3, disajikan data-data yang menunjukkan bahwasanya umat sudah merindukan kejayaan yang dulu. Survei di negara-negara Islam menyatakan sebagian besar menginginkan penegakan hukum syariah di negaranya, dan tidak sedikit juga yang menginginkan khilafah berdiri kembali. Selanjutnya disajikan strategi-strategi untuk menyiapkan umat sebagai pelaku geopolitik, dimulai dari membangun kesadaran digital. Buku ini ditutup dengan ayat-ayat yang mengajak kita bersiap untuk masa depan dunia yang berada di tangan Islam dan bergantung hanya pada Allah semata. Well, saya suka karena buku ini komprehensif, disajikan dengan menarik seperti majalah, bahkan aromanya pun seperti majalah, hingga membacanya tidak terasa. Tahu-tahu udah di akhir aja, dan referensinya pun diambil dari sumber-sumber yang berbasis data dan fakta.
Pokoknya, ini direkomendasikan agar lebih bersiap untuk menghadapi masa depan. Sekian resensi untuk bulan Juli 2021. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di bulan selanjutnya.